Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, gimana kabar kalian? Sehat-sehat semua ya. Kembali lagi belajar bersama Bu Azizah. Sekarang kita sudah sampai di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita menginjak ke materi, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perhatikan dengan baik materi berikut ini agar kalian dapat mengikuti materi selanjutnya dengan baik pula. Selamat belajar! Kita langsung ke pembelajaran 5 ya. Oke, siapa nih yang pernah lihat hewan-hewan yang ada di layar ini? Pasti pernah lihat semua ya, karena hewan-hewan yang ini adalah hewan-hewan yang sering berada di lingkungan kita. Ada kucing, ada ayam, ada ikan, dan juga ada bebek. Oke anak-anak, dari ayam, bebek, kucing, dan ikan tadi pasti memiliki tempat hidup masing-masing. Nah, tempat hidup mereka itu pasti punya ciri-ciri. Silakan kalian tuliskan ciri-cirinya seperti apa. Kalau ayam, tempat hidupnya seperti apa? Apa di tempat yang kering, kemudian di tanah, kemudian di apa, terserah. Silakan dituliskan. Kemudian selanjutnya yaitu hewannya adalah bebek. Bebek itu ciri-ciri tempat hidupnya seperti apa? Silakan kalian tuliskan di dalam tabel. Kemudian selanjutnya yaitu kucing. Kucing tempat hidupnya seperti apa nih ciri-cirinya? Silakan kalian tuliskan juga ya. Kemudian yang terakhir yaitu ikan. Ikan tempat hidupnya seperti apa? Tempat hidupnya ada di mana? Silakan kalian tuliskan juga ya. Tahukah kalian bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup hewan tergantung kepada ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Jadi anak-anak, Tuhan itu menciptakan hewan itu punya bentuk masing-masing. Ada yang bentuknya panjang, ada bentuknya besar, ada yang bentuknya kecil, kemudian punya ciri-ciri apa segala macam. Nah, itu maksudnya adalah karena mereka berbeda tempat hidup. Ya, jadi hewan itu punya tempat hidup masing-masing dan bentuk tubuhnya itu menyesuaikan tempat hidupnya. Seperti itu ya. Kita lihat ini contohnya. Yang pertama hewannya yaitu cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 sampai 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri atau disebut dengan autotomi. Ingat-ingat ya. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Jadi di sini dijelaskan bahwa cicak itu punya ciri khusus, yaitu punya perekat pada telapak kakinya. Jadi cicak yang biasanya kita temui di ruang-ruang, ada di ruang kelas, ada di kamar, di rumah, di beberapa tempat, itu cicak punya perekat di telapak kakinya, ya. Jadi dia itu bisa merambat di tembok-tembok, kemudian bahkan sampai di atas ya, di apa tuh namanya, di asbes ya, yang berbalik dengan kita. Kita ada di lantai dan cicak ada di dinding, ada di atas kita. Kebalikannya bisa seperti itu karena dia di kaki-kakinya itu punya perekat. Nah, selain punya perekat, cicak itu di lidahnya juga punya lengket ya, punya perekat juga. Jadi lengket gitu.
supaya menangkap mangsanya itu bisa langsung kemudian dia bisa makan mangsanya itu tadi. Bukan hanya lengket tapi lidahnya itu juga panjang ya anak-anak, jadi dia bisa nangkap makan makanannya seperti nyamuk, kemudian lalat seperti itu ya, laron kayak gitu-gitu. Makanannya itu bisa dia ambil, bisa dia tangkap dengan cepat dengan lidahnya seperti itu. Kemudian cicak juga punya ukuran rata-rata kecil ya, sekitar 7 sampai 10 cm ya, kecil, sejengkal kalian mungkin ya. Kemudian cicak itu juga punya ciri khusus, yaitu dia bisa melindungi dirinya dengan cara memutuskan ekornya anak-anak. Nah, memutuskan ekor cicak itu disebut dengan autotomi ya. Jadi misalkan cicak itu sedang terancam oleh musuh, kan biasanya cicak itu karena ekornya panjang seperti itu, biasanya dia dipegangi ekornya. Nah, kelebihannya dia itu bisa memutuskan ekornya, jadi dia bisa kabur dari serangan musuhnya itu tadi. Atau musuhnya nanti bisa jadi takut ketika melihat si cicak itu putus ekornya. Ya. Kemudian cicak itu juga ada beberapa jenisnya anak-anak, yaitu cicak rumah, pohon hijau, dan tokek. Nah, kalau pohon hijau dan tokek itu ukurannya lebih besar daripada cicak yang biasanya kita temui di ruang-ruang ya, di rumah, di ruang kelas sekolah seperti itu. Kalau tokek itu yang lebih besar itu ya, kemudian warnanya juga lebih apa itu namanya, lebih cerah, kemudian ada beberapa motif-motifnya juga kalau tokek. Ukurannya besar. Oke, itu ciri-ciri cicak ya anak-anak ya. Selanjutnya yaitu hewan kelelawar. Pasti tahu ya kelelawar ya. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan di gua juga. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi ya. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Nah, itu anak-anak. Jadi kelelawar itu biasanya tempat hidupnya ada di atap rumah atau di gua. Biasanya kelelawar itu posisi hinggapnya itu terbalik ya anak-anak. Jadi menggantung terbalik. Kepalanya ada di bawah, bergelantungan di bawah. Nah, kemudian kelelawar itu juga punya frekuensi, bisa mengeluarkan frekuensi tinggi, suara dengan frekuensi yang tinggi. Jadi kayak melengking gitu, kayak benging gitu. Kelelawar punya suara yang seperti itu. Terus mereka itu juga sangat peka terhadap bunyi pantulan anak-anak. Jadi dia juga bisa mendeteksi kalau misalkan ada benda-benda atau ada mangsa atau ada suara-suara, itu dia sangat peka sekali terhadap bunyi-bunyi itu berdasarkan pantulan-pantulannya tadi, sangat peka ya anak-anak. Terus kelelawar itu juga termasuk disebut dengan hewan nokturnal. Nah, nokturnal itu hewan yang lebih aktif di malam hari daripada di siang hari. Jadi dia lebih apa ya, lebih banyak bergerak atau lebih banyak beraktivitas ketika malam hari. Sedangkan pada pagi dan siang hari dia lebih banyak diam atau di dalam gua seperti itu. Tidak banyak bergerak ke sana kemari. Nah, kalau sudah malam barulah dia mencari mangsa, kemudian beraktivitas yang lain. Tuh, hewan nokturnal ya namanya. Terus anak-anak, kelelawar itu ada dua jenis, yaitu ada yang pemakan buah dan ada yang pemakan serangga. Jadi ada dua ternyata ya. Selanjutnya hewan yang pasti pernah kalian temui juga yaitu adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya.
Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Jadi anak-anak, kalau kalian pernah lihat bunglon, nah ini contohnya yang ada di layar sini. Loh Bu, ini kan bunglonnya nggak mengikuti warna apa ini namanya dahannya. Ya terserah bunglonnya. Bunglonnya itu biasanya untuk melindungi diri saja, anak-anak. Kalau dia misalkan tidak merasa terancam, kemudian tidak perlu untuk melindungi diri, jadi dia ya terserah, mungkin warna aslinya yang akan dikeluarkan. Tetapi ketika dia merasa terancam, kemudian dia perlu untuk melindungi diri, maka dia akan menjadikan warna tubuhnya sama dengan warna yang ia hinggapi, gitu anak-anak, supaya melindungi diri dari musuh. Jadi kan nggak kelihatan tuh, misalnya dia lagi dikejar sama hewan pemangsanya. Nah, kemudian dia itu sedang berada di tanah atau di dekat daun-daun kering, maka dia ketika merasa terancam seperti itu, dia perlu melindungi diri, dia bisa merubah warna tubuhnya menjadi warna yang dia hinggapi. Contohnya tanah atau daun kering itu tadi. Itu anak-anak, sehingga musuhnya itu tadi tidak bisa melihat bunglonnya tadi, seperti itu. Terus bunglon itu juga punya lidah yang panjang ya anak-anak, bahkan panjangnya lidahnya itu melebihi ukuran tubuhnya. Nah, kalau ciri-ciri umumnya si bunglon itu ya bentuknya kira-kira seperti yang ada pada gambar. Seperti itu anak-anak. Untuk yang di pembelajaran 5 sudah selesai. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Pembelajaran 6. Kalian kemarin masih ingat nggak pernah Bu Aziza jelaskan tentang wawancara ya? Nah, kemudian kalau dulu itu penjelasan tentang pengertian wawancara, kemudian fungsi wawancara, sekarang Bu Aziza ingin menjelaskan format laporan wawancara. Nah, jadi kalau di lingkungan sekolah seperti kalian, lingkungan peserta didik seperti kalian, ada format laporan wawancaranya. Nah, ini adalah contohnya. Format laporan wawancara, ada latar belakang, ada maksud dan tujuan, kemudian ada topik, waktu dan tempat, kemudian laporan dan kesimpulan. Kita bahas satu-satu dulu ya. Dari yang pertama yaitu latar belakang. Di sini menuliskan alasan melakukan wawancara ya. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Jadi latar belakang itu maksudnya bukan latar yang ada di belakang kalian, bukan, tetapi alasan kenapa sih kalian harus melakukan wawancara. Nah, kalian itu perlu apa sih di wawancara itu? Kalian ingin cari tahu tentang apa? Itu namanya latar belakang wawancara ya. Alasannya kenapa kalian mau melakukan wawancara itu, kebutuhannya itu apa itu. Kemudian yang selanjutnya di Romawi yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Jadi kalian itu maksudnya untuk apa, tujuannya untuk apa ya. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi itu adalah salah satu contoh tujuan wawancara itu dilakukan. Kalian yang mau digali itu apa, yang mau dicari itu apa. Nah, sehingga itu menjadi tujuan kalian. Mau ngapain wawancara itu, yang betul-betul dicari itu di poin apanya. Nah, itu maksud dan tujuan. Kalau tadi latar belakang itu masih menjelaskan secara umum ya, itu tentang
Misalnya tentang kepada siapa, kemudian di sekitar tempat tinggalnya kalian. Kalau ini sudah lebih mendetail, jadi kalian menuliskan sebetulnya maksudnya apa, tujuannya apa. Seperti itu. Di selanjutnya yaitu adalah topik. Menuliskan topik wawancara, contoh tumbuhan dan hewan di sekitarku. Jadi topiknya itu apa? Kalian mau mewawancara itu apa topiknya atau temanya? Boleh. Selanjutnya, di Romawi yang keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara ya. Wawancara ini dilaksanakan pada hari dan tanggalnya itu harus lengkap ya. Hari, tanggal, bulan, tahun. Kemudian waktunya itu kapan, jam berapa ya. Waktu itu jamnya. Kalau tempat itu berada di mana? Misalnya ada di warung mana gitu. Kemudian ada di rumahnya siapa, seperti itu. Itu waktu dan tempat. Selanjutnya yaitu laporan hasil wawancara. Nah, ini baru menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancaranya. Narasumbernya itu siapa, orangnya, orang yang diwawancarai. Kemudian pewawancaranya yaitu kalian, dan hasil wawancaranya apa. Nah, ini baru diceritakan secara lengkap. Nah, ini karena hanya contoh, jadi hanya sedikit. Sebetulnya hasil wawancara itu sangat banyak sekali. Ya, kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya dari wawancara kalian itu tadi apa? Dari hasilnya ini tadi. Kalau hasil itu harus ditulis lengkap ya. Kalian mewawancarai apa, kemudian hasilnya bagaimana, kapan dan lain sebagainya. Kalau di kesimpulan itu jadi dari tujuan kalian itu tadi, kalian misalnya mencari informasi tentang hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan kalian. Jadi kalian menuliskan kesimpulannya, misalnya hewan yang ada di lingkungan kita sekarang sudah cukup teratur, tetapi harus tetap dilestarikan dan juga dikembangbiakkan dengan bantuan manusia. Misalkan seperti itu kesimpulan. Itu anak-anak. Jadi ini tadi format laporan wawancaranya. Dari latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, kemudian laporan, dan diakhiri dengan kesimpulannya. Gitu ya. Selanjutnya anak-anak, di sini Bu Aziza punya gambar seekor kura-kura. Pernah nggak kalian lihat langsung kura-kura ini? Ini adalah kura-kura Galapagos ya anak-anak. Kura-kura terbesar di dunia yang pertama ya. Jadi kura-kura itu, kura-kura darat, ada banyak sekali jenisnya. Dan kura-kura jenis yang Galapagos ini adalah kura-kura terbesar. Pernah nggak kalian lihat langsung? Yang jelas pasti tidak pernah ya, karena hewan yang tadi sudah Bu Azza sebutkan, si Galapagos ini ternyata sudah punah anak-anak. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Jadi seperti yang tadi anak-anak, bahwa hewan Galapagos ini sudah belum punah, tetapi sudah betul-betul langka anak-anak. Jumlahnya hanya sedikit sekali, satu dunia. Ya. Nah, untuk melestarikannya, kita itu juga harus punya upaya supaya hewan-hewan itu tadi tidak langka. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka, kemudian mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Jadi anak-anak, hewan langka itu harus dilestarikan supaya betul-betul tidak punah. Nah, hewan-hewan yang sekarang ini sudah hampir mengalami kepunahan itu sudah banyak, sehingga sebetulnya harus dilakukan pelestarian.
Nah, beberapa upayanya yang pertama itu tadi ya, ada penangkaran hewan langka. Jadi itu juga mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Maksudnya adalah bukan untuk mengurung hewan langka itu tadi, tetapi justru kita melestarikan, kita harus membantu hewan itu supaya bisa berkembang biak, supaya nggak jadi nih langkanya ya, jadi nggak jadi punah, malah lebih bisa untuk berkembang biak. Nah, harus seperti itu anak-anak. Di tempatnya, contohnya ini Suaka Marga Satwa, jadi ini tempat perlindungan hewan ya anak-anak. Kalau Cagar Alam itu adalah tempat perlindungan tumbuhan. Kemudian kebun binatang itu juga ya binatang seperti yang pernah kalian kunjungi. Kemudian kalau Taman Nasional itu juga sama seperti itu. Jadi dari tempat-tempat ini itu juga memang untuk dilakukan pelestariannya ya anak-anak. Jadi bukan untuk ditarik tiket, kemudian untuk menghasilkan keuntungan tidak, tetapi hewan-hewan itu tadi memang harus ditempatkan dan dilindungi, yaitu di Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional, supaya tidak jadi punah ya, justru harus dilestarikan, dibantu perkembangbiakannya, dirawat, kemudian dibuatkan seperti lingkungan aslinya sehingga dia betah hidup di situ. Selanjutnya, dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan muka bumi tetap berjalan dengan baik. Itu. Selanjutnya, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, dan juga yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan. Jadi, kita itu melindungi hewan itu enggak karena apa-apa, tapi ya karena ini tadi biar ekosistemnya tetap terjaga ya, jumlahnya, kemudian populasinya seperti apa, itu supaya tetap seimbang, tetap terjaga. Selanjutnya, melestarikan keanekaragaman hayati itu juga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga masyarakat anak-anak. Jadi kalau misalnya kita mau mempelajari tentang hewan apa atau tumbuhan apa, itu kalau misalnya hewan atau tumbuhan itu tadi sudah punah, jadi kita menjadi semakin kesulitan untuk mempelajarinya. Ya, lek wis kadung punah berarti kita ya harus belajarnya hanya dari buku-buku saja. Ya, tidak bisa langsung mempelajari, tidak bisa langsung melihat. Ya, seperti itu. Dan juga memenuhi kebutuhan hewan-hewan yang sekarang sudah hampir punah itu sudah banyak. Jadi ada beberapa kebutuhan yang juga tidak terpenuhi karena langkanya hewan tersebut. Gitu ya anak-anak. Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.